Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah dan dimanapun berada. Shalom. Saat ini kami mengucapkan selamat bergabung kembali dalam ibadah Day Betani Pekanbaru. Nah, mari sama-sama kita satukan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bela kiranya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan di tengah-tengah kita, di tengah-tengah rumah kita, di tengah-tengah keluarga kita. Haleluya. Haleluya. Hidupmu berharga Bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib tuh tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib tuh tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang tak pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang tak pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu,
sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu, jadi bukti kebesaranmu, jadi bukti kebesaranmu. Puji Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun Bapak Ibu berada, kita kembali bertemu pada hari ini Minggu. Kita bersyukur oleh anugerah dan kemurahan Tuhan. Anda dan saya kita diberi kesehatan sehingga kita boleh bertemu kembali dalam nuansa ibadah. Ibadah pada pagi hari ini kita kembali akan meneliti kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa supaya firman Tuhan memberkati kita, memberkati Bapak Ibu, memberkati Anda dan memberkati saya juga. Nah, pagi hari ini kita akan baca firman Tuhan dari ayat 19 sampai 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu tadi diberkati oleh pujian yang kita sudah dengar. Nah, tiba gilirannya kita dengar firman Tuhan, simak, perhatikan dengan sungguh-sungguh. Ayat 19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Ayat 21. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu, malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. 22. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. 23. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. 24. Lalu ia berseru, katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. 25. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. 26. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. 27. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Nah, sebagai ayat pokok kita, saya akan baca kembali di ayat 28. Itulah ayat pokok kita yang berbunyi, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke tempat penderitaan ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk pagi hari ini kembali kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami rindu firman-Mu memberkati kami semua, memberkati para pendengar dimanapun berada, memberkati seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah. Kami berterima kasih untuk segala anugerah dan kemurahan-Mu Bapa. Berkati juga kami hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Hanya oleh kekuatan dan pertolongan Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucapan syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita kembali melihat kehidupan daripada orang kaya. Minggu lalu kita melihat kehidupan orang kaya, tidak diwaspadai arah langkah hidupnya, sehingga terperdaya oleh tipu muslihat akan kenikmatan dan kesenangan hidup, dikarenakan terlalu banyak harta yang melimpah semasa hidupnya, sehingga dia lalai untuk sungguh-sungguh sema
memperhatikan, mendengar dan melakukan firman Tuhan, yaitu kesaksian Musa dan para nabi yang mengakibatkan akhir hidupnya berada di neraka. Nah, kalau kita melihat bahwa neraka dan surga adalah dua tempat yang real, senyata adanya bumi di mana kita berada sekarang. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saya mau katakan kepada kita semua, atau saya anjurkan, marilah kita bersahabat, dibungkus bagaikan bersaudara. Karena akhir kehidupan kita nantinya kita masih bisa bertemu satu dengan yang lain. Dan sama seperti kita baca tadi, antara orang kaya dengan Lazarus masih bisa berdialog. Nah, kalau kita kembali kepada ayat firman Tuhan kita ini, di sana dikatakan bahwa orang kaya ini menginginkan Lazarus dibangkitkan untuk mengingatkan akan 5 saudara yang masih ada di rumah orang tuanya, supaya mereka jangan sia-siakan kehidupannya, jangan mengikuti jejak langkah dia yang berakhir di tempat penderitaan kekal di alam maut. Maka kita mengambil kesimpulan bahwa orang kaya ini walaupun terlambat, tetapi sudah tidak mempengaruhi. Jangan yang terlambat, jangan ada yang terlambat, ya. Penyesalan kemudian tidak ada gunanya, kata pepatah firman Tuhan. Walaupun dengan keinsafan yang tertunda, keinsafan yang kemudian tertunda dan tidak ada gunanya lagi, tetapi kita dapat meneliti dan melihat kebenaran firman Tuhan bahwa pandangan orang kaya ini sudah berubah. Dia memikirkan bahwa ternyata kehidupan ini jauh lebih berharga daripada harta dunia ini yang tidak dibawa waktu mati. Tetapi jiwanya, hidupnya masih berlangsung di neraka kekal. Inilah yang dia ingat. Sayang kalau seandainya saudara yang masih hidup tidak diingatkan, nanti akan berakhir seperti saya. Maka dia katakan, masih ada 5 saudaraku di rumah ayahku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan kelak masuk ke tempat penderitaan ini. Halo Bapak Ibu, saya mau katakan, sebenarnya persoalan hidup manusia terletak daripada ketidaktahuannya menghargai hidup ini. Berharga di mata orang-orang yang kasihi. Hidup suami berharga di keluarga, hidup bapak berkeluarga berharga di keluarga, hidup anak sangat berkeluarga, sangat berarti di hadapan orang tua. Hidup manusia ini berharga. Persoalan hidup manusia adalah karena tidak tahu bahwa hidup ini berharga, dia pikir hidup seperti orang kaya, dia pikir hidup yaitu kekayaannya lebih berharga daripada hidupnya, maka dia sia-siakan. Seandainya kita tahu hidup kita berharga, maka kita tidak akan merusakkan kehidupan kita. Banyak contoh kita lihat di atas muka bumi. Hanya karena uang, gara-gara uang sedikit saja, mungkin uang parkir 2.000, nyawa bisa melayang. Hanya karena kenikmatan sesaat, tidak memikirkan kehidupan, dia harus menghadapi masalah karena menikmati hidup dengan narkoba, tetapi hidupnya hancur selama-lamanya. Mungkin karena kenikmatan sesaat, ya, tidak menghargai hidup ini sehingga hidupnya berantakan. Mungkin juga kehidupan rusak oleh karena sistem penggunaan uang yang tidak benar, sembrono, akhirnya hidupnya hancur lebur. Atau juga ada yang mungkin karena hanya sepiring kacang merah seperti Esau, hidup kekekalannya hilang. Oleh sebab itu mari, selagi kita masih punya kesempatan hidup seperti gambaran daripada 5 saudara ini yang ada di rumah ayahnya, gambaran kita yang masih memiliki kesempatan hidup masih luas, banyak, panjang, mari bertobat, hargai hidupmu, bahwa hidupmu berharga. Kita akan melihat kacamata firman Tuhan betapa hidup kita berharga. Saya akan membawa Bapak Ibu kembali kepada satu peristiwa di mana Allah waktu membawa Musa, menyuruh Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Allah berbicara untuk bangsa ini melalui Musa yang tertulis di dalam
Keluaran pasal yang ke-19 ayat yang ke-5 di sana dikatakan gini. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Coba bayangkan, seluruh bumi milik Allah. Bahkan kita di Indonesia ini termasuk bumi miliknya Tuhan. Bahkan termasuk jutaan, triliunan metrik ton harta emas yang ada di Freeport. Tidak pernah kita dengar toh itu menjadi harta kesayangan Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan Israel, umatnya, Anda dan saya menjadi harta kesayangan dari antara segala bangsa. Betapa luar biasanya kita di mata Tuhan, sangat berharga. Saking berharganya ketika bangsa ini dipimpin oleh Musa untuk menuju ke tanah perjanjian. Di tengah jalan ada bangsa penduduk Yeriko yang datang memerangi bangsa ini. Ya, Tuhan jagai bangsa ini, umat ini. Sebab Tuhan katakan dalam kitab Ulangan, diulang kembali, artinya penting. Ya, aku dapati Yakub, yaitu keturunan daripada Abraham. Aku dapati Yakub dan aku jagai dia bagaikan biji matanya. Saudara, kita semua punya mata. Biji mata kita, kalau kena sedikit debu saja, otomatis maka kelopak mata kita akan menutupi mata kita, menjaga mata kita sedemikian rupa. Bayangkan Tuhan katakan, didapatinya Yakub di dalam bagian hidupnya dan dijagainya bagaikan biji matanya. Terbukti waktu bangsa yang tinggal di kota Yeriko, orang-orang Yeriko hendak berperang melawan bangsa ini, maka Tuhan katakan tumpas. Maka semua orang Yeriko, tua muda, laki-laki perempuan, ditumpas karena umat ini, bangsa Israel ini menjadi umat kesayangan di antara segala bangsa. Itulah pernyataan Tuhan. Bahkan lebih lagi, Daud pernah berkata begini, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam Mazmur pasal 8 ayat 5. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Kalau kita baca di dalam Alkitab versi bahasa Inggris terjemahan King James, mengingatnya, mengindahkannya, ya, itu diterjemahkan dengan visit, mengunjunginya. Saya mau katakan benar. Kalau kita punya orang tua, kita sayang kepada orang tua kita, pastilah kita siapkan waktu kita mengunjungi orang tua kita. Mungkin seminggu sekali, mungkin 2 minggu sekali, mungkin sebulan sekali kita akan mengunjungi orang tua kita. Kita akan melihat dia, apakah orang tua kita, papa kita sehat, mama kita sehat, bagaimana kehidupannya hari-hari. Kita karena sayang kita mengunjungi dia. Firman Tuhan katakan, apakah manusia, apakah anak manusia sehingga engkau mengingatnya? You visit, engkau mengunjunginya. Terbukti 2000 tahun yang lalu Allah datang ke dunia mengunjungi manusia dalam bentuk wujud inkarnasi dalam tubuh Yesus, Tuhan dan Juru Selamat umat manusia yang percaya kepada Dia. Kita tahu waktu Yesus hadir, Yesus dilahirkan, orang akan menyebut Dia Immanuel, Allah beserta dengan manusia. Kita sebut Dia sebagai Yesus karena sudah nama ini diingatkan, dipesankan oleh malaikat untuk diberi nama Yesus, anak Maria yang dilahirkan dari kandungan dari Roh Kudus. Tahukah nama Yesus? Yesus namanya Yehosua, artinya Juru Selamat. Karena Dia mengasihi, Allah mengasihi kita, Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, keturunan daripada Adam dan Hawa. Kalau kita baca apa yang Tuhan Yesus sampaikan dalam satu perumpamaan, nanti Bapak Ibu baca di dalam Matius pasal 13 ayat 45, 46 dan 47, di sana dikatakan dengan tema, dengan judul dengan judul bahwa kita manusia berharga, ya. Dengan tema perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Dikatakan ada seorang pedagang, ya, ketika dia menemukan mutiara yang berharga,
maka dia jual segala hartanya untuk membeli mutiara ini. Mungkin kalau saya boleh ambil dengan cerita gambarannya begini. Seorang pedagang itu ketika mendapatkan mutiara yang berharga, dia pulang, dia kasih tahu sama istrinya, istriku yang kusayangi, aku jual semua mobilku karena aku mau membeli mutiara yang indah yang telah kutemukan. Kata istrinya, enggak apa-apa, kan masih ada rumah. Oh tidak, rumah pun akan kujual. Karena mutiara itu sangat berharga. Segala-galanya mau kujual demi untuk mendapatkan mutiara itu. Tahukah Bapak Ibu, apakah yang paling berharga? Nyawa manusia paling berharga. Pedagang ini gambaran daripada Yesus yang turun ke dunia mencari kita. Kita adalah mutiara-mutiara yang berharga di hadapan Tuhan. Saking berharganya, dia rela mati di atas kayu salib, memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan kita, supaya kita menjadi miliknya selama-lamanya. Demikian luar biasanya nilai hidup kita. Kita harus tahu supaya kita tidak sia-siakan hidup kita ini. Saya gambarkan lagi satu contoh juga di dalam Lukas. Ya, waktu Yesus datang ke kota Yeriko, dia mau menyelamatkan orang-orang itu. Maka ada seorang, orangnya pendek, gemuk. Karena ingin melihat Yesus, siapakah orangnya? Dia memanjat pohon, namanya Sakius. Waktu Yesus datang ke kota Yeriko, dia melihat Sakius. Sakius, turunlah. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu. Itu tertulis dalam Lukas pasal 19. Saya baca. Demikian bunyi firman Tuhan, mulai ayat ke-5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ayat 6. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ayat 9, kata Yesus, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Orang percaya disebut keturunan daripada Abraham. Yesus datang di kota ini, sengaja datang untuk mencari yang hilang. Di antara yang hilang itu adalah Sakius. Sakius orang kaya. Coba perhatikan, ketika dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, harta yang begitu banyak, dia katakan, Tuhan, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Mungkin orang miskin yang dimaksud itu Lazarus yang ada di depan pintu orang kaya itu, termasuk orang miskin. Bahkan dia katakan, seandainya ada sesuatu yang kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat. Arti kata apa? Arti kata bahwa kehidupannya setelah diselamatkan, nilainya jauh lebih berharga daripada harta kekayaannya. Tidak sebanding. Pikirannya tidak penuh ke harta itu, tapi bagaimana dia menghargai bahwa Yesus sebagai anak Allah yang turun ke dunia mencari yang terhilang. Di antara yang terhilang, dia adalah yang terhilang. Dia datang menerima Sakius. Dia katakan, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Hari ini Tuhan mau hadir di dalam kehidupan kita untuk menjadi miliknya kembali. Seperti mutiara yang diperoleh oleh pedagang itu, di mana pedagang itu gambarannya Yesus. Segala-galanya dijual untuk memiliki kembali akan mutiara yang indah itu. Oh, luar biasa Bapak Ibu. Nah, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, bagi kita gambaran daripada 5 saudara orang kaya yang masih ada di rumah ayahnya. Kalau kita mau tidak menyia-nyiakan hidup ini, tidak berakhir hidupnya seperti orang kaya di neraka kekal, maka hargailah hidupmu, hargai hidupku. Bagaimana cara menghargai? Mari kita melihat bagaimana pandangan firman Tuhan terhadap hidup kita. Kita mau melihat pada proses penciptaan. Waktu Allah menciptakan langit dan bumi, dia hanya berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi. Arti kata bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dengan firman. Itu sebabnya Yohanes katakan, pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu juga Allah.
Masuk ke ayat 2, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada segala sesuatu pun yang telah ada dari apa yang telah dijadikan. Firman ini menjadi agent yang menciptakan. Tetapi kalau kita baca lebih lanjut di dalam Kejadian, masuk di dalam pasal 2 ayat 7, di sana dikatakan bahwa ketika Allah mau menjadikan manusia Adam sebagai nenek moyang umat manusia, maka Allah mengambil segumpal tanah liat. Dengan tangan yang kudus dia mengambil tanah yang kotor. Ya, dia bentuk menjadi casing Adam yang sangat ganteng. Ya. Firman Tuhan katakan dalam Kejadian pasal 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, dan demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kita lihat di sini, waktu Allah menciptakan Adam, menjadikan Adam, Dia mengambil tanah dengan tangan yang kudus dan bersih ini, dibentuk casing Adam. Setelah casing Adam ada begitu ganteng, maka Allah menghembuskan nafas hidup Allah ke lubang hidung daripada Adam. Maka akhirnya di firman Tuhan katakan, Adam menjadi makhluk yang hidup. Menjadi makhluk yang hidup, living soul. Firman Tuhan dalam Alkitab bahasa Inggris katakan begitu. Dengan demikian, seketika itu juga Adam menjadi manusia tritunggal, triune being yang terdiri daripada rohnya yang berasal dari hembusan nafas Allah, milik Allah. Yang kedua, tubuhnya dari tanah liat. Yang ketiga, jiwanya dari persatuan antara roh Allah dengan tanah, terbentuklah jiwa. Sehingga manusia itu menjadi satu manusia yang berkepribadian, yang dapat mengambil keputusan, aku mau, aku berkehendak di dalam jiwa batinnya dia. Bapak Ibu Saudara kekasih, kita ini milik Tuhan. Ada bagian Tuhan yang ditaruhkan dalam hidup kita, roh Allah. Betapa berharganya. Itu sebabnya Allah mau datang mencari yang terhilang. Kenapa? Karena suatu hari tragedi terbesar terjadi, di mana iblis datang menyamar seperti ular dan memperdaya Adam dan Hawa, sehingga mereka akhirnya jatuh ke dalam dosa. Akibat daripada dosa, semua manusia harus memikul tanggung jawab dosa itu, yaitu kematian. Tetapi Yesus, Anak Allah, yaitu Allah berinkarnasi menjadi manusia, datang rela mati untuk menggantikan kematian kita. Karena kita berharga di mata Dia, Dia rela mati untuk menebus kita kembali menjadi milik kesayangan Dia selama-lamanya. Jika kita yang masih hidup ini, saudara daripada 5 orang kaya ini, sadar hidup kita berharga, kita pasti tidak akan sia-siakan toh, Bapak Ibu. Saya percaya kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Karena kata Tuhan Yesus di akhir daripada pertemuan Dia dengan Lazarus, dengan Sakius, bukan Lazarus, sorry, dengan Sakius, firman Tuhan katakan begini, ya, di dalam Sakius pasal 19 ayat yang terakhir di sana dikatakan, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Halo Bapak Ibu, saya kalau punya kacamata saya ini, andai kata saya hilang, kacamatanya hilang, saya percaya kacamata itu tidak bisa mencari saya. Tapi karena saya memiliki kacamata itu, saya yang memilikinya, saya akan mencari di mana kacamata itu tertaruh sehingga hilang. Mungkin silap saya taruh di kamar, atau mungkin silap tertinggal di mobil, atau tertinggal di gedung gereja. Saya yang datang cari. Karena hidup kita ada bagian Allah yang diberikan kepada kita. Firman Tuhan katakan dalam Yakobus, roh Allah diberikan kepada kita dengan kecemburuan. Dia cemburu, Dia mau kita kembali menjadi milik Dia. Itu sebabnya Dia datang mencari kita. Makanya genaplah firman Tuhan katakan ketika Sakius diselamatkan. Saya baca ulang. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Sekarang pertanyaannya, kalau Anda dan saya digambarkan sebagai 5
saudara orang kaya yang masih hidup tidak mau berakhir dalam hidup yang sia-sia seperti orang kaya itu. Mari, siapkan hidupmu. Terima Yesus, Yehosua, Juru Selamat, yaitu Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, datang mencari miliknya, ditebus. Mutiara yang berharga ditebus dengan nyawanya yang paling berharga, supaya kita menjadi miliknya selama-lamanya. Oleh sebab itu bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur bahwa pagi hari ini kami diajarkan betapa kami berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu mari, biarlah kami menghargai milik Tuhan yang ada di dalam hidup kami. Kami akan jaga dengan firman-Mu, yaitu kesaksian Musa dan para nabi, supaya kami sungguh-sungguh menghargai milik Tuhan, supaya sungguh-sungguh Tuhan, akhir hidup kami diterima di surga yang kekal, karena dari sanalah Tuhan menantikan kami. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Berkati semua yang sudah mendengar, berkati juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kami menghargai betapa bernilainya hidup kami. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selamanya. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, terimalah anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan serta pengayoman Allah Roh Kudus menyertai kita mulai daripada pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah ini, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucapkan syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu, Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kesempatan yang akan datang.